Secara hukum perdata, perbuatan pembeli yang menolak membayar barang yang telah ia terima dapat dikategorikan sebagai wan prestasi. Atas perbuatannya, penjual dapat menuntut ganti rugi atau pembatalan pembelian, sebagaimana diatur dalam pasal 1266, 1267, dan 1517 KUH Perdata. Oke, halo teman-teman, di video ini aku akan coba share tentang apakah kita sebagai pembeli ini boleh untuk menolak paket COD yang datang ke rumah kita. Misalnya kita lagi di rumah, kemudian tiba-tiba datang paket. Meskipun paket itu kita pesan atau tidak kita pesan, meskipun paket itu benar-benar paket nyata atau penipuan, nah apakah kita boleh untuk menolak mengembalikan paketnya dan kita tidak membayar ke kurir? Apakah boleh dan aturannya seperti apa? Nanti aku akan bahas aturan-aturan di berbagai marketplace. Seperti misalnya aturannya di Shopee seperti apa, aturannya di Tokopedia seperti apa, aturannya di TikTok Shop seperti apa, aturannya di Lazada seperti apa. Nah, kemudian nanti di akhir kita akan bahas sedikit tentang bagaimana nasibnya penjual yang COD-nya ditolak. Itu kita seharusnya sebagai penjual itu seperti apa. Nah, sekarang kita akan bahas sebagai pembeli dulu ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai pembeli, apakah boleh menolak pesanan COD? Jadi ini situsnya resmi dari shopee.co.id. Jadi ini nggak ngarang-ngarang ya, ini benar-benar aturan yang resmi. Nah, kalian bisa lihat di sini. Apa yang terjadi jika pembeli tidak dapat dihubungi, menolak atau tidak mau membayar ketika menerima barang COD atau bayar di tempat ya. Pesanan yang gagal dikirimkan ke pembeli akan segera dikembalikan ke penjual ya. Pokoknya intinya kurir tidak dapat menghubungi kalian atau kalian menolak, itu nanti paket akan dikembalikan oleh penjual. Nah, sebagai bentuk perlindungan dari Shopee untuk penjual, metode pembayaran COD dari pembeli akan dinonaktifkan sementara apabila pembeli pernah membatalkan pesanan sebanyak 2 kali dalam 60 hari kalender setelah penolakan kedua. Jadi kayak gini, misalnya katakanlah hari ini kita pesen COD, kemudian paketnya datang kan, nah kita tolak. Itu adalah penolakan pertama. Nah, nanti kita akan dipantau selama 60 hari ke depan. Kalau misalnya 60 hari itu berarti 2 bulan ya. 2 bulan ke depan, kalau kita melakukan COD dan menolak lagi, maka akun kita akan dinonaktifkan. Bukan akunnya, tapi metode pembayaran COD-nya. Jadi kita tetap bisa pesen, tapi kita nggak bisa pilih metode pembayaran COD. Jadi COD-nya akan nonaktif. Metode pembayaran COD akan diaktifkan kembali dan dapat digunakan secara otomatis setelah 60 hari kalender. Jadi misalnya dalam 2 bulan kalian sudah menolak 2 kali, akan dinonaktifkan selama 2 bulan lagi. Jadi kalian harus menunggu 2 bulan lagi baru bisa pesen COD. Dan ini nggak hanya menolak. Kalau misalnya kita tidak dapat dihubungi, misalnya kita waktu ini paket pengiriman dari kurir, paketnya dibawa kurir, terus kita dihubungi, baik dihubungi telepon maupun di WA, kita nggak balas, sehingga kurir nggak bisa mengantar, akhirnya gagal antar kan? Atau kita nggak ada di rumah dan nggak ada orang yang mau menerima barang kita, ya ibaratnya berarti istilahnya gagal kirim lah ya. Nah, itu tetap dihitung meskipun kita nggak menolak, itu tetap dihitung 1 kali. Terus nanti nolak lagi 1 kali, berarti 2 kali udah dinonaktifkan gitu ya. Oke, itu untuk di Shopee ya. Di Tokopedia, nah ini di Tokopedia hampir sama ya. Ini aku ambil dari syarat dan ketentuan resmi dari tokopedia.com ya. Linknya ada, nanti aku akan taruh di description untuk kalian baca-baca. Jadi untuk di Tokopedia, apabila dalam 60 hari pembeli melakukan pembatalan transaksi menggunakan fitur COD atau bayar di tempat sebanyak 2 kali, atau pembeli tidak ada di tempat saat kurir melakukan pengiriman paket sebanyak 2 kali, maka pada fitur bayar di tempat pembeli akan dinonaktifkan dari pilihan metode pembayaran pembeli oleh Tokopedia gitu. Jadi sama kayak Shopee. Itu kalau di Tokopedia. Sekarang kita pindah ke TikTok Shop. Nah, kalau di TikTok Shop ini kita kan TikTok Shop X Tokopedia ya. Ini kalau misalnya kita pesen metodenya lewat TikTok Shop, kemudian nanti dihubungkan ke Tokopedia. Jadi nggak langsung ke Tokopedia ya. Yang dari TikTok Shop itu ada tambahan lagi. Shop ini maksudnya TikTok Shop atau Tokopedia berhak menonaktifkan metode pembayaran COD pelanggan untuk sementara selama 60 hari kalender
jika mereka gagal menerima pesanan COD 3 kali ya dalam 60 hari kalender. Jadi kalau di TikTok Shop itu 3 kali. Kalau di Shopee sama Tokopedia itu 2 kali. Kalau di sini itu 3 kali. Nah, kegagalan menerimanya itu karena pelanggan menolak pesanan di pintu. Maksudnya adalah kalau misalnya kurir sudah datang ke tempat kita, kita menolak pesanannya, COD-nya, nggak mau bayar. Nah, itu nggak apa-apa. Selama tidak lebih dari 3 kali. Oke, dalam 60 hari terakhir ya, bukan dalam 1 bulan ya, dalam 60 hari terakhir, dalam 2 bulan ya intinya. Kalau di TikTok Shop 3 kali. Pelanggan tidak dapat dihubungi itu juga terhitung. Terus alamat salah, ini juga dihitung. Jadi kalau misalnya kita masukkan alamat, terus alamatnya salah atau apa ya, kita pindah rumah tapi kita nggak ngasih tahu, yang mengakibatkan kegagalan pengiriman saat pesanan COD itu juga dihitung. Ya. Jadi hati-hati kalau misalnya kalian ngisi alamat, pastikan alamatnya benar. Terus nomor handphone juga pastikan masukkan nomor handphone yang benar. Karena kalau misalnya kita nggak bisa dihubungi sama kurir dan kurir gagal antar, ya itu masuk hitungan. Berarti kita sudah 1 kali. Nah gitu. Dan nggak boleh sampai lebih dari 3 kali. Itu kalau di TikTok Shop. Kalau di Lazada, ini aku baca di Lazada Help Center itu lebih lebih lama lagi atau lebih longgar lagi menurut aturannya. Mungkin pernah gagal menerima pesanan COD yang dikirim kepadamu sebanyak 3 kali atau lebih dalam periode 180 hari. 180 hari ini kalau nggak salah sekitar 6 bulan. Ya, 6 bulan. Ya, 6 bulan ya. Ya, sekitar 6 bulan. Dari pesanan COD terbaru. Jadi selama 6 bulan, kalau kalian gagal menerima pesanan sebanyak 3 kali, kamu tidak akan bisa menggunakan opsi COD, ya. Kamu harus memastikan untuk menambah riwayat pesanan yang terkirim dan diterima dengan baik dalam 180 hari terakhir agar COD kamu dapat diaktifkan kembali. Jadi masa tenggangnya itu 6 bulan. Jadi ini Lazada ini nggak main-main. Kalau misalnya ada gagal, kamu menolak atau gagal ya. Gagal ini pembeli menolak paket pesanan di COD di tempat. Kita menolak nih. Nggak mau bayar. Nah, itu termasuk hitungan 1. Terus kita menolak lagi 2, menolak lagi 3. Nah, itu berarti selama 6 bulan ya. Itu berarti kita nggak bisa lagi order order dengan metode pembayaran COD selama 6 bulan ke depan. Jadi bahaya itu. Atau pengiriman gagal secara berturut-turut setelah uji coba kedua. Jadi kalau misalnya kurir datang, kamu nggak ada di rumah, kurir kan balik ke ya markasnya ya atau tempatnya ya, ekspedisinya. Kemudian antar lagi, gagal lagi, antar lagi, gagal lagi. Nah kayak gitu, itu termasuk hitungan. Atau pembeli sering membatalkan pesanan. Misalnya kita sudah order, langsung dibatalin. Nah itu. Atau pembeli melakukan transaksi palsu. Nah, transaksi palsu juga termasuk sebagai hitungan. Makanya kalian harus perhatikan ini baik-baik. Jadi ini adalah aturan di 4 marketplace yang menurutku 4 marketplace yang cukup besar, yang cukup banyak digunakan di Indonesia tadi. Tapi ingat ya, itu kondisinya hanya jika paketnya belum dibuka. Ya. Kalau paketnya belum dibuka, itu boleh untuk menolak, boleh untuk gagal. Misalnya paket datang menolak terus kita nggak ada di rumah, nah kayak gitu. Intinya paketnya belum dibuka, ya bungkusnya belum dibuka, belum sobek, ada sobek sedikit saja itu nggak bisa. Ya, jadi paketnya boleh dipegang, boleh dilihat, tapi nggak boleh dibuka. Kecuali di Shopee ya, di Shopee ada fasilitas COD cek dulu. Nah, kalau itu baru boleh. Tapi itu pun harus divideokan sama kurirnya sebagai bukti bahwa itu yang buka bukan kurir, tapi kamu yang buka. Oke, itu beda kasus ya. Tapi kalau COD pada umumnya itu kita nggak boleh buka. Oke, jelas ya sampai sini ya. Kalau misalnya kita sudah terlanjur buka atau menyobek ini ya, kan paket biasanya ada bubble wrap dan sebagainya, atau paket plastik atau apa, itu kita sudah buka, maka kita wajib untuk membayarnya. Nah, nanti gimana kalau misalnya paketnya nggak sesuai? Nah, kalian boleh buka, nggak apa-apa, bayar dulu ke kurir, baru kalian buka. Kalau bisa kalian videoin sendiri. Ini kalau COD biasa ya, bukan COD cek dulu ya. Kalau COD cek dulu beda kasus. Nah, kalian bayar ke kurir, kalian unboxing, ya kalian videoin. Kalau barang yang nggak sesuai, kurang, rusak, kalian komplain, klaim pengembalian barang, atau klaim penggantian barang, atau klaim pengembalian dana. Bisa kalian ajukan itu, selama kalian punya buktinya juga. Gitu ya. Jadi jangan marah ke kurir nggak salah apa-apa.
Nggak bisa, kalian mau marah ke kurir kayak gimana pun tetap nggak bisa. Itu metode atau prosedurnya seperti itu. Karena yang jual bukan kurir, tapi penjual. Kalian marah ke penjual, bukan ke kurir, oke? Nah, lalu gimana dengan penjual? Kalau misalnya banyak sekali orang yang order dengan COD, kemudian ditolakin, kemudian barangnya kembali ke kita sebagai penjual gitu kan. Nah, penjual gimana? Rugi dong. Nah. Secara hukum perdata, perbuatan pembeli yang menolak membayar barang yang telah ia terima dapat dikategorikan sebagai wan prestasi. Atas perbuatannya, penjual dapat menuntut ganti rugi atau pembatalan pembelian, sebagaimana diatur dalam pasal 1266, 1267, dan 1517 KUH Perdata. Aku sendiri sebenarnya juga seorang penjual, teman-teman, ya, penjual di Shopee, Tokopedia, TikTok, Lazada masih belum. Jadi, aku sebenarnya juga penjual, dan kalaupun sebenarnya jarang sih mengalami pengembalian paket COD yang ditolak gitu ya. Tapi kalaupun aku mengalami seperti itu, ya nggak masalah. Itu resikonya kita sebagai penjual. Dan nggak sering kok orang melakukan penolakan, karena itu tadi kan seperti aturannya. Kalau di Shopee dalam waktu 60 hari itu maksimal 2, ya kan? Jadi nggak masalah. Ya itu resiko kita sebagai penjual kalau mengaktifkan COD. Kalau kita nggak ingin resiko itu, ya udah kita nonaktifkan COD. Jadi kita nggak menyediakan fitur COD di toko kita, baik di Shopee, Tokopedia, TikTok atau Lazada. Kalau Lazada aku belum. Ya itu, ya kita nonaktifkan aja COD-nya. COD-nya nggak usah kita centang. Maka orang nggak bisa order ke kita melalui metode pembayaran COD. Jadi kita aman tuh dari kasus gitu-gituan, dari kasus orang nolak paket, aman kita. Tapi ya karena dari pengalamanku, kebanyakan orang itu order, nggak semua ya, terutama di Shopee sih. Kalau di Tokopedia aku jarang nerima order via COD. Kalau di Shopee banyak banget orang order COD. Nah, pada kenyataannya itu banyak sekali orang Indonesia, atau mayoritas mungkin bisa dibilang, itu mereka masih butuh untuk metode pembayaran COD. Jadi ya kita sebagai penjual sebenarnya juga kayak ya kalau kita nggak ngaktifin COD nanti orang nggak beli gitu kan. Kalau kita ngaktifin COD nanti customernya bisa cancel gitu kan, bisa nolak membayar terus balik ke kita lagi, ya mau gimana lagi teman-teman. Ya itu memang, apalagi di persaingan bisnis sekarang ya gitu kan, banyak sekali orang yang, apalagi sebenarnya COD itu sebenarnya justru ya, COD itu sebenarnya menguntungkan kita sebagai penjual loh. Gini, kalau misalnya kita COD itu kan biasanya kebanyakan itu kan kita lakukan di penjual offline. Kebetulan aku juga ada toko offline. Nah, rata-rata banyak orang yang ya kalau toko offline ya jelas COD ya, bayar di tempat ya. Maksudku dulu waktu orangnya katakanlah dari dulu kalau kalian pernah jualan zaman Facebook belum ada marketplace ya, itu kan aku sering banget COD di kebun binatang, jadi kita bawa barang terus ketemuan di mana kayak gitu. Itu COD dulu ya, COD zaman dulu. Kalau kalian penjual lama kalian pasti mengalami. Nah kayak gitu, itu ya nggak masalah, itu justru menguntungkan. Kalau misalnya orang nggak COD, biasanya itu jarang mau beli gitu. Apalagi banyak orang yang mungkin tidak punya rekening gitu kan. Jadi mau bayarnya gimana? Pakai ShopeePay juga naruh uangnya gimana? Ada banyak orang yang susah kayak gitu untuk melakukan pembayaran. Jadi mungkin metode COD ini membantu mereka yang ingin membeli barang, tapi ya metode pembayarannya misalnya transfer bank, kartu kredit dan sebagainya itu susah. Jadi ya COD aja, bayar di tempat aja. Jadi itu sangat membantu calon-calon customer yang dulunya, yang kalau misalnya nggak ada COD dia nggak beli, tapi karena ada COD dia jadi beli. Nah itu keuntungannya kita sebagai penjual. Jadi ya balik lagi ke personal teman-teman. Kalau teman-teman pengen ngambil resiko, tapi jangan marah-marah ya teman-teman, jangan marah kak. Loh kok ini pembeli seenaknya sendiri, udah order COD kita packing bagus-bagus terus dikirim terus nolak gitu kan. Ya mau gimana lagi, ya itu memang aturannya seperti itu. Oke teman-teman, itu tadi informasinya tentang apakah kita bisa sebagai pembeli, apakah kita bisa menolak pesanan COD atau tidak. Ya, aturan-aturannya sudah aku share tadi. Dan setiap marketplace berbeda, jadi kalian harus perhatikan kalian
pesannya pakai marketplace yang mana. Jadi bisa menyesuaikan aturannya. Dan juga sebagai penjual, ya seperti yang itu tadi, itu pilihan kita. Kalau misalnya kita ingin mengaktifkan COD, ya kita harus siap dengan resikonya. Dan semoga informasi tadi membantu. Untuk artikel lengkapnya atau link lengkapnya aku taruh di description box di bawah, kalian bisa lihat. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.